Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan bunda-bunda semuanya? Semoga teman-teman dan bunda-bunda selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Share kegiatan hari ini lagi ya. Ini kegiatan saya di pagi hari, teman-teman. Ini saya lagi nyiapin apa ya? Makan ya untuk anak saya yang perempuan yang besar. Karena hari ini kan anak saya mau puasa, mau ganti puasa gitu. Jadi ini saya bangun pagi jam 4 lah, jam 4 lewat saya udah bangun mau nyiapin makan sahur untuk anak saya. Karena anak saya itu masih ada ganti puasanya yang belum terbayar teman-teman. Makanya hari ini baru mulai sempat mengganti ya. Oke deh, sambil menunggu anak saya juga makan sahur, saya juga sambil-sambil mau cuci pakaian. Pakaian saya juga nggak terlalu banyak ya, jadi ini mau saya pilih-pilihin dulu baju yang mau dicuci ya. Jadi sambil menunggu juga isi mesin cucinya itu terisi air, jadi di sini saya juga mau sambil-sambil ngerjain yang lain. Ini saya mau nggak ngangetin deh, saya mau masak nasi goreng ya, tapi bumbunya ini ada semalam itu saya buat sambal udang halus gitu. Jadi masih ada. Nah, ini mau saya masak untuk nasi goreng. Nasinya juga nih sisa nasi semalam saya simpan di dalam kulkas. Jadi pagi ini mau saya buat nasi goreng aja untuk sarapan si adek. Ini karena bumbunya udah ada ya, jadi masaknya itu tinggal cemplung-cemplung aja. Dan ini nasi gorengnya udah mateng, hanya sedikit ya nasi gorengnya. Karena memang sisa nasi itu sedikit, jadi bisa sarapan untuk si adik aja. Kalau Pak suami nanti sarapannya pakai nasi putih ya. Oke teman-teman, gimana nih di daerah teman-teman, anak-anak sekolah udah pada masuk apa belum? Kalau di tempat saya, kalau untuk anak SD, anak SMP itu udah masuk ya tanggal 2 kemarin. Tapi kalau untuk anak SMA itu belum masuk, tanggal 8 baru mereka masuk sekolah lagi. Jadi kalau udah masuk anak sekolah itu aktivitas kita udah kembali normal ya, udah bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal. Tapi untungnya kita bangun pagi itu pekerjaan kita cepat selesai teman-teman. Kalau saya sih bangun pagi ya, jam 4 atau jam 4 lewat itu pekerjaan saya itu selesainya di jam 9 itu udah semua selesai. Makanya kalau pagi-pagi udah bangun itu ya untungnya seperti itu, pekerjaan kita cepat selesainya. Dan ini saya mau lanjut lagi ya, mau masak. Masak untuk bapak saya ya, sama sekalian untuk makan siang saya dan si adik. Ini rencananya saya mau masak sop telur puyuh aja yang simple. Itu ada banyak ya, ada 50 butir telur puyuh. Jadi sebagian mau saya sop dan sebagian lagi mau saya bikin sambal aja, nanti dicampuri sama ikan sama tempe gitu. Jadi biar banyak aja. Dan sambil menunggu telur puyuhnya mateng direbus, ini saya mau cuci piring dulu karena waktu subuh juga belum masuk ya. Sambil menunggu waktu subuh saya mau ngerjain yang lain. Jadi ketika nanti waktu subuh pekerjaan itu udah ada yang selesai.
selesai saya cuci piring, lanjut di sini saya mau nengok ke kulkas ya, sayur apa yang mau saya masak. Saya lagi pilih-pilih untuk campuran sopnya, dan ternyata di dalam itu hanya tinggal buncis, wortelnya udah habis, jadi nanti sayuran campuran sopnya itu hanya kentang dan buncis aja, karena memang itu yang masih ada teman-teman. Kalau untuk wortel kayaknya kemarin tuh udah saya masak ya, jadi udah habis. Dan ini saya juga mau ngambilin bawang, ngambilin cabai untuk sambal gorengnya nanti. Jadi ini mau saya keluarin dulu semuanya, jadi nanti kalau mau masak itu nggak bolak-balik ke kulkas ya, bolak-balik buka kulkas. Oke, ini telur puyuhnya juga udah matang ya, udah apalah ya, udah mendidih airnya, jadi airnya mau saya buang. Lalu telur puyuhnya ini mau saya rendam pakai air dingin ya, karena memang waktu subuh udah masuk, jadi ini telur puyuhnya saya tinggal dulu, saya mau sholat subuh dulu. Nah, singkat ceritanya saya udah selesai sholat. Nih lanjut saya mau buat sopnya ya. Saya sopnya itu pakai bumbunya diiris-iris saja yang gampang teman-teman. Pakai bawang merah sama bawang putih aja yang diiris-iris, nanti saya tumiskan. Nggak pakai apa ya, nggak pakai bumbu halus ya teman-teman, hanya ini aja. Lalu nanti dikasih merica sedikit, udah gitu aja bumbu sopnya. Dan ini saya mau motong-motongin buncis, hanya segini aja ya buncisnya. Sebelum masak sop, saya mau goreng tempe dulu ya teman-teman. Tempenya saya pakai satu papan tadi, karena untuk campuran aja, jadi nggak banyak-banyak. Ini juga saya cepetin. Nah ini tahu-tahu tempenya udah mateng, mau saya angkat ya. Dan setelah goreng tempe, lanjut di sini saya mau goreng ikan lele, karena hari Sabtu kemarin kan saya belanja ada beli ikan lele, dan itu saya hidupkan ya, saya taruh ke dalam ember, dan ternyata ada yang mati satu ekor, lalu saya potong, dan itu buat campuran untuk sambal telur puyuhnya. Oke, udah selesai menggoreng-goreng, ini lanjut saya uh, kasih sambal ikannya, kasih cabai tadi untuk telur puyuh, ikan dan tempe. Setelah sambal telur puyuhnya udah mateng, saya masih pakai kuali yang sama tapi udah saya cuci. Ini saya lanjut mau masak sop ya teman-teman. Bumbunya saya tumiskan dulu tadi, bawang merah dan bawang putih. Setelah harum dan berubah warna, lanjut saya kasih air. Nah ini airnya agak lumayan banyak ya. Ini sayurannya saya masukin aja semuanya, supaya nanti matangnya tuh bersamaan gitu ya, dan telur puyuhnya tuh biar lebih matang lagi gitu. Oke, ini saya biarin dulu karena ada kentang di situ kan, jadi supaya kentangnya tuh empuk, saya masaknya agak lama. Sambil menunggu supnya matang, saya juga di sini sambil cuci piring ya. Jadi piringnya tuh nggak sampai menumpuk dulu baru dicuci. Kalau ada yang kotor sedikit ya saya cuci. Jadi nanti selesai masak piringnya juga nggak ada yang kotor. Teman-teman jangan pernah bosan ya nonton video saya ini yang lihat saya cuci piring terus, karena ya memang seperti ini ya, kalau piring kotor di rumah itu nggak pernah ada habisnya ya teman-teman. Kalaupun udah dicuci pasti nanti ada lagi yang kotor, dicuci lagi nanti ada yang kotor lagi. Jadi ya kalau nyuci piring itu sehari bisa berkali-kali, apalagi kalau udah makan ataupun ngapain gitu lah ya kan, aktivitas dapur,
pasti ada piring yang kotor. Nah, itu pasti dicuci lagi. Makanya kalau untuk nyuci piring sehari itu bisa sampai 3 kali, 4 kali, seperti itu ya teman-teman. Mungkin lebih bisa jadi ya kalau sering makan di dapur, sering pula cuci piring. Oke, ini udah selesai untuk cuci piringnya dan sopnya juga udah mulai mendidih. Ini lanjut saya mau kasih bumbu, bawang merah, garam, kemudian kaldu jamur, gula. Lalu saya aduk-aduk. Nah, ini saya cek dulu kentangnya dan ternyata kentangnya udah matang, udah empuk. Tadi udah saya kasih juga daun seledri ya, daun sop, tapi nggak saya kelihatan ya, kayaknya nggak kelihatan sih saya masukin daun sopnya. Oke, ini udah selesai, udah matang untuk sop telur puyuhnya. Jadi untuk menu kami pagi ini sop telur puyuh sama sambal ikan lele, telur puyuh dan tempe. Udah selesai masak seperti biasa, saya mau lap-lap dulu kompor dan dindingnya karena kan kena cipratan ya tadi menggoreng-goreng. Nih saya lap-lapin supaya kompornya nggak kotorannya tuh nggak lengket gitu ya, makanya selesai masak dilap. Udah selesai masak-masak, lanjut saya mau jemur pakaian yang udah saya cuci tadi. Ini saya jemurnya di belakang rumah dulu ya, nanti setelah saya pakaiin hanger baru deh saya taruh ke luar supaya kena sinar matahari dan keringnya itu lebih cepat ya. Kalau untuk di daerah saya beberapa hari ini udah sering musim hujan teman-teman. Kadang-kadang pakaian itu nggak kering ya dalam sehari itu. Kalau ada pakaian yang nggak kering itu pokoknya apa ya, resah gitu ya teman-teman, pokoknya risau gimana gitu kalau ada pakaian yang belum kering. Tapi kalau ada pakaian yang kita cuci hari ini tuh kering semua, pokoknya seneng banget ya. Makanya hari ini tuh saya cepet-cepet aja nyuci dan cepet-cepet ini jemur supaya keringnya cepat. Udah selesai jemur pakaiannya, lanjut di sini saya mau nyapu-nyapu dapur. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.